Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas farmasi C akan menjelaskan mengenai evaluasi keamanan uji praklinik dengan anggota kelompok yaitu Zakiatul Fahira dengan NIM 059, Regita Nanda Puspita dengan NIM 066, dan saya sendiri Salsabila Aurel Indrawan dengan NIM 068 dan Wiwin Prastiwi dengan NIM 076. Studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal selama 14 hari pemberian obat. Untuk pertanyaan 1, apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Jawaban satunya, dalam evaluasi lanjutan toksisitas obat anti kanker, peneliti harus menghentikan pemberian obat pada hewan yang menunjukkan gejala toksik dan melakukan nekroposi untuk memeriksa organ yang terkena, khususnya ginjal. Selanjutnya, dilakukan analisis histopatologi ginjal untuk mengidentifikasi jenis kerusakan jaringan seperti nekrosis atau inflamasi, serta pemeriksaan biomarker ginjal seperti KIM1, NGAL, Cystatin C, dan klusterin. Pemeriksaan biokimia darah termasuk ureum, kreatinin, ALT, dan AST dilakukan untuk menilai toksisitas sistemik. Peninjauan dosis dan durasi paparan disertai uji reversibilitas efek toksik dan uji toksisitas subkronik tambahan bila diperlukan. Pendekatan in vitro misalnya sel HK2 dan model in silico ADMET dapat digunakan untuk memprediksi mekanisme toksisitas. Semua hasil evaluasi harus didokumentasikan dan dilaporkan sebelum obat dapat melanjutkan ke tahap uji klinis, dikutip dari BPOM 2022 dan Budiati et al. 2022. Untuk pertanyaan 2, apa yang dimaksud dengan NOEL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? NOEL atau No Observed Adverse Effect Level atau NOEL adalah bagian penting dari penilaian resiko non-klinis. Pendekatan berbasis tingkat tanpa efek samping yang diamati NOEL adalah metode yang paling sering digunakan. Untuk menentukan dosis awal yang aman untuk manusia adalah salah satu langkah terpenting sebelum produk biofarmasi baru apapun yang sedang dikembangkan dapat memasuki uji klinis untuk pertama kalinya. Idealnya, dosis awal harus rendah agar tidak menimbulkan bahaya apapun pada manusia. Sementara itu, diharapkan tidak terlalu rendah untuk efikasi, sehingga mengurangi jumlah pasien yang terpapar dosis tidak efektif dalam uji klinis pertama pada manusia. Dosis dikonversi menjadi dosis ekuivalen manusia dengan menerapkan faktor skala yang sesuai untuk menyesuaikan luas permukaan tubuh di antara spesies yang berbeda. Berikut adalah pertanyaan dari nomor 3. Mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Jadi, untuk uji toksisitas kronis bertujuan untuk menilai keamanan sediaan uji pada penggunaan jangka panjang lebih dari 4 minggu, menentukan dosis aman NOAEL, serta mempelajari kemungkinan efek toksik terhadap berbagai sistem tubuh dan potensi karsiogenitas. Evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat karena menilai keamanan penggunaan zat atau sediaan uji dalam paparan berulang jangka menengah hingga panjang, menentukan dosis aman, serta melihat apakah efek toksik yang muncul dapat pulih setelah penghentian. Melalui kedua evaluasi ini dapat diidentifikasi adanya efek toksik yang mungkin tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut, serta karakterisasi toksisitas terhadap organ, sistem tubuh, dan efek kumulatif atau reversibilitas setelah paparan berulang. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.